Perkenalkan, saya Nela Tiara Dewi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Saya akan membayangkan jika saya sudah lulus dan menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Pada saat itu, saya sudah memiliki kepercayaan diri dan membawakan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan nilai dan peran guru penggerak. Saya akan membuat kisah sederhana tentang nilai-nilai guru penggerak. Selamat menyaksikan. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berikut penjelasan dari masing-masing nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Saya merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kegiatan yang sudah dan yang akan saya lakukan, yang pertama, membuat kesepakatan kelas. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan metode dan model pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, menjadi motivator bagi murid. Sebagai seorang pendidik, saya mempunyai motivasi yang tinggi dan senantiasa mendorong diri sendiri untuk bergerak, melakukan inovasi dan perubahan untuk mengembangkan diri, khususnya dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan yang akan selalu saya lakukan yaitu mengikuti komunitas praktisi dan berbagai pelatihan. Kemudian, membuat desain pembelajaran dan alat peraga untuk sendiri dan juga murid. Yang ketiga yaitu reflektif, merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi tersebut menjadi panduan atau perbaikan di masa depan. Kegiatan yang telah dan akan saya lakukan yang pertama, melakukan evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang kedua, menanyakan perasaan dan harapan ke depan setelah melakukan pembelajaran. Yang ketiga, meminta saran untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Yang keempat, kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya siap membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid, serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah atau teman MGMP sekabupaten, seprovinsi, maupun nasional, demi mengembangkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Hal yang sudah dan yang akan saya lakukan, yang pertama, berkomunikasi dengan komite, kepala sekolah, dan wali murid dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, berkolaboratif dengan guru lain untuk membuat bahan ajar dengan sesama rekan MGMP. Yang ketiga, berkolaborasi berbagi praktik baik dengan guru lain tentang pembuatan media pembelajaran. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dengan murid untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Yang kelima adalah inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Hal yang sudah dan yang akan saya lakukan, yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pembelajaran akan menyenangkan bisa dilakukan di dalam dan di luar kelas. Mata pelajaran saya adalah mata pelajaran geografi, di mana mata pelajaran tersebut membahas hal-hal yang kontekstual. Apabila kita membahas hal-hal yang bisa terlihat secara langsung, saya akan melaksanakannya di luar kelas, seperti outing kelas, misalkan untuk materi proses terjadinya hujan, tentang cuaca, dan tentang awan. Tapi apabila materinya itu tidak bisa diamati secara langsung, itu bisa
dilaksanakan di dalam kelas dengan menayangkan video-video pembelajaran seperti proses terjadinya gempa, proses terjadinya tsunami, dan proses terjadinya erupsi gunung api, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Tadi sudah disinggung, sebagai media pembelajaran bisa PowerPoint ataupun video. Kemudian menggunakan teknologi sebagai tugas proyek. Di sini yang saya lakukan membuat poster dengan aplikasi Canva. Siswa didorong untuk membuat sebuah proyek poster supaya ada inovasi dan kekinian. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai media pengumpulan tugas ELKPD dengan memberikan link kepada siswa. Nanti murid tersebut akan mengisi tugasnya pada link tersebut sehingga langsung dipresentasikan tanpa harus menggunakan media-media yang lain. Kemudian yang terakhir, menggunakan teknologi sebagai sarana tes tulis dengan menggunakan Quizizz, Kahoot, Google Form, dan sebagainya.